Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film ini menceritakan seorang ilmuwan yang menciptakan sebuah makhluk eksperimen dan siapa sangka makhluk itu menjadi abadi. Lalu setelah itu sang ilmuwan yang ketakutan pun membuang jasad makhluk itu ke kutub utara. Dan siapa sangka makhluk itu masih hidup dan membawa dia untuk menyelamatkan umat manusia. Lantas bagaimanakah alur ceritanya? Still in Nox TV. Film dibuka dengan seorang ilmuwan bernama Victor Frankenstein yang sedang membawa sebuah mayat melewati perbukitan. 1795. Yang ternyata mayat itu adalah hasil eksperimen Victor, yang mana Victor ini menciptakan makhluk abadi dengan menyatukan 8 mayat berbeda. Namun setelah eksperimennya berhasil, Victor mendapati kalau makhluk ciptaannya sangatlah berbahaya karena tidak memiliki jiwa. Ia pun membungkus makhluk itu lalu membawanya ke perbukitan yang jauh dari desa. Setelah melewati perbukitan, Victor membunuhnya dengan cara membuangnya ke sungai. Namun meskipun sudah dibuang ke sungai, makhluk itu ternyata masih hidup. Si makhluk eksperimen itu pun kemudian berniat membalas dendam kepada Victor atas apa yang telah ia lakukan. Makhluk itu kemudian menyusup ke rumah Victor dan membunuh istrinya. Makhluk itu pun membuat Victor marah. Victor lalu mengejarnya sampai ke perbukitan bersalju untuk membunuhnya. Dan siapa sangka ternyata Victor tidak kuat menahan dinginnya salju dan berakhir mati membeku. Sedangkan makhluk itu yang merupakan makhluk abadi masih hidup meski suhu ekstrim menerjangnya. Meskipun begitu, makhluk itu sangatlah membenci Victor, tetapi ia masih mau memberi Victor penghormatan dengan cara mengubur Victor di makam keluarganya. I buried him. It was more than he deserved. Setelah mengubur Victor, tiba-tiba ia dihampiri oleh 3 iblis yang secara langsung menyerangnya. Dalam serangan itu, makhluk itu berhasil mengirim salah satu iblis kembali ke neraka dengan cara menusuknya menggunakan batu nisan. Setelah itu, salah satu iblis mengungkapkan kepadanya bahwa ia dicari oleh pangeran iblis bernama Niberius. Di saat itu juga, 2 makhluk bersayap seperti kaja datang dan secara langsung membunuh kedua iblis tersebut. Kedua makhluk bersayap itu berubah wujud menjadi manusia, yang cewek bernama Keziah, yang cowok bernama Opir. Di situ, keduanya merasa curiga dengan makhluk eksperimen itu karena ia mampu membunuh iblis, dan ketika digeledah, Opir menemukan buku milik Victor yang isinya tutorial lengkap cara membuat makhluk abadi. Mengetahui makhluk eksperimen itu diincar oleh para iblis, keduanya pun membawa ia ke markas mereka di katedral. Di sana ia dihadapkan dengan sang ratu bernama Leonor dan komandannya bernama Gideon. Di situ Gideon mencoba membunuh pria tersebut karena ia diincar oleh para iblis. Namun Leonor menghentikannya sambil mengatakan kalau ia bukanlah makhluk seperti iblis. Pria itu lalu dibebaskan dan diajak keliling katedral, dan karena pria itu belum dinamai nama asli, Leonor pun memberinya nama Adam. Leonor kemudian memberitahu Adam kalau dirinya dan pasukannya adalah George, yaitu makhluk yang diciptakan oleh malaikat tertinggi Mikail untuk memerangi iblis di bumi yang sering mengganggu kehidupan manusia. Leonor kemudian meminta Adam untuk tetap tinggal karena di sini sangatlah aman bagi Adam, tetapi Adam menolak tawaran tersebut. Sebelum meninggalkan katedral, Adam diminta untuk memilih senjata, yang mana setiap senjata di sini memiliki simbol pembasmi iblis, dan dengan menggunakan simbol inilah iblis bisa dikalahkan. Setelah memilih 2 pentungan sebagai senjatanya, Adam pun mulai pergi meninggalkan katedral. Sedangkan Leonor yang kini memiliki buku Victor meminta Gideon untuk menyimpan bukunya di ruang rahasia sehingga para iblis tidak bisa menemukannya. Di saat yang bersamaan, terlihat Adam telah keluar dari gerbang dan melakukan perjalanan. Tahun demi tahun berlalu, namun Adam tidak menua dan tidak juga mati seperti manusia biasa. Dan sepertinya dia juga tetap diburu oleh iblis utusan Niberius. Karena sudah lelah bersembunyi, Adam pun berbalik untuk melawannya dan kini ia memburu Niberius.
hidden long enough. Setelah 200 tahun lamanya terjadi banyak perubahan di kota. Perkelahian pun terjadi di gang sempit yang menewaskan satu polisi yang mencoba mengamankan mereka. Saat Adam mengejar iblis yang kabur, ia malah ditangkap oleh Ophir. Scene lalu berpindah di mana terlihat seorang pria misterius yang bernama Charles bersama dengan dua orang ilmuwannya yang mencoba menghidupkan tikus mati dengan peralatan dan teknik modern. Tidak disangka eksperimen yang dilakukan selama 3 tahun ini berhasil menghidupkan seekor tikus yang tadinya sudah mati. Terungkaplah ternyata pria lansia misterius yang bernama Tuan Charles ini tak lain adalah pangeran kegelapan yang bernama Niberius. Ia mendapatkan laporan bahwa Adam telah kembali dan membunuh 7 anggotanya yang membuat ia murka. Forgive me. Beralih ke Adam yang dibawa Ophir ke Ordo, ternyata dilihat oleh mata-mata Niberius yang bernama Zurian. Dengan pendaratan yang tidak mulus sama sekali, Adam langsung ditahan akibat dianggap sembrono dalam membunuh iblis yang mengakibatkan satu manusia meninggoy. Di saat yang bersamaan, Niberius atau Charles menyuruh Dr. Terra untuk langsung mencoba menghidupkan mayat seperti yang dilakukan Victor. Namun Dr. Terra mengatakan bahwa tubuh manusia lebih rumit dari seekor tikus dan mereka belum sanggup. Niberius yang sudah tidak sabar pun langsung mencari jurnal Victor atau Adam yang berguna untuk memenuhi ambisinya itu. Or a set of notes. But if Frankenstein... Kembali ke Carterdal di mana Adam ditahan dan langsung ditemui dengan sang ratu dan Gideon. Ratu yang menyalahkan Adam akibat sembrono dan melibatkan manusia, Adam pun dibiarkan tetap ditahan karena dianggap membahayakan keselamatan manusia. Di sini terungkap bahwa Adam sebenarnya bingung karena dia merasa bahwa dirinya bukan manusia, bukan juga bangsa gargoyle ataupun iblis. Di luar katedral, ternyata rombongan iblis berkumpul untuk menyerang Ordo. Hal itu langsung dilaporkan oleh Ophir dan Keziah dengan perkiraan bahwa ada 50 iblis yang berkumpul di luar. Setelah Gideon cek, ternyata rombongan iblis itu telah menyerang. Tanpa pikir panjang, Gideon langsung memerintahkan anggota yang lain untuk menyerang. Di luar dugaan, iblis dalam jumlah besar rupanya telah menunggu di atap-atap gedung dan bersiap untuk menyerang. Sedangkan 50 iblis di awal hanyalah sebuah jebakan. Akibat taktik perang di bawah komando Zuriel, para gargoyle seperti diberi serangan kejutan yang membuat mereka terdesak. Hal ini juga menyebabkan beberapa di antara mereka harus gugur. Melihat hal itu, Gideon memerintahkan Ophir dan Keziah untuk menjaga Adam, sedangkan dirinya dan kaumnya yang tersisa akan melawan iblis yang telah berhasil masuk ke katedral. You're our last line of defense. Let me fight for my life! Merasa situasi semakin sulit, Ophir terpaksa membebaskan Adam. Tak berselang lama, tampak Keziah terluka parah, sedangkan Ophir harus gugur karena dibunuh iblis. Lalu jam menunjukkan pukul tengah malam, namun para iblis ini seperti tidak ada habis-habisnya. Dan Keziah juga harus gugur menyusul teman-temannya. Akibat Gideon yang lagi-lagi terpancing jebakan, seketika serangan pun berhenti dengan terculiknya ratu untuk ditukar dengan jurnal Victor. Demi menyelamatkan sang ratu, Gideon nekat datang ke lokasi barter yang telah ditentukan tanpa pengawalan dan senjata. Ternyata Adam telah menyelinap masuk tanpa mereka sadari. Sesampainya Gideon di teater, Gideon langsung mengeluarkan bukunya sambil memberitahu Zuriel kalau buku ini lebih penting daripada Leonor, karena di dalamnya terdapat tutorial lengkap membuat manusia abadi yang diinginkan oleh Niberius. Zuriel pun kemudian melepaskan Leonor dan mengambil bukunya, sedangkan Gideon menangkap Leonor dan langsung membawanya kembali ke Carterdal. Bersamaan dengan itu, datanglah Adam yang berniat merebut buku tersebut, tapi sebelum itu Adam harus membunuh anak buah Zuriel yang berdatangan.
Setelah membunuh anak buah Zuriel, Adam mengikutinya sampai ke bangunan megah milik Niberius bernama Wessex Institute. Adam lalu menyusup ke bangunan itu dengan cara membunuh salah satu penjaga. Setelah masuk ke dalam, Adam dikejutkan dengan sebuah sumur raksasa yang di tengah-tengahnya terdapat ribuan mayat manusia. Adam pun menyimpulkan kalau para iblis berencana untuk menciptakan kembali eksperimen Victor menggunakan mayat-mayat ini, yang nantinya akan dijadikan sebagai pasukannya. Niberius yang sudah mendapatkan bukunya dari Zuriel memberikannya kepada Terra dan memintanya untuk melakukan eksperimen yang ada di dalam buku tersebut. Singkat cerita, saat Terra sudah mempelajari bukunya, tiba-tiba Adam datang dari atas gedung dan langsung merebut bukunya dari Terra. Tak lama kemudian datanglah Niberius bersama beserta pasukannya yang secara langsung memanggil Adam sebagai Frankenstein. Niberius lalu mengajak Adam untuk bergabung dan tentu saja dengan melompat dan memilih kabur dengan melompat dari jendela. Ia terjatuh ke selokan dan berakhir di sebuah kereta bawah tanah yang kebetulan sekali melintas di bawahnya. Setelah turun dari kereta, Adam mengikuti Terra yang baru saja pulang dari gedung Charles. Ketika di dalam gang, Adam menyekap Terra dan memintanya agar tidak berteriak, dan saat itu Adam membawa Terra ke tempat persembunyiannya. Sambil jalan, Adam memberitahu Terra kalau bos Terra adalah bos pangeran iblis yang bernama Niberius. Bersamaan dengan itu, Zuriel tiba-tiba muncul dan sambil memperlihatkan wujud aslinya. Hal ini pun membuat Terra percaya dengan apa yang dikatakan oleh Adam. Zuriel dan Adam pun kemudian bertarung. Dalam pertarungan itu, Zuriel berhasil mengalahkan Adam. Dan ketika Zuriel akan membunuh Adam, Terra langsung menghentikannya sambil mengungkapkan kalau dirinya membutuhkan tubuh Adam untuk eksperimennya. Karena dengan mengandalkan buku itu saja tidaklah cukup. Namun ketika Zuriel lengah, Adam langsung membunuhnya dengan mata tombak. Setelah itu, Adam membawa Terra ke tempat tinggalnya. Beberapa jam kemudian, Adam terbangun. Terra lalu menanyakan tentang janji Victor yang akan menjadikan Adam sebagai teman. Adam pun menjawab kalau janji tersebut diingkari. Selain janji itu, ada juga janji Victor yang mencoba menyembuhkan Adam, namun itu gagal. Dan alasan Adam membawa Terra ke sini karena Terra mampu menyembuhkannya lewat ilmu pengetahuannya. Dengan arti Adam ingin Terra merubahnya menjadi manusia normal pada umumnya. Di saat itu juga Terra mendapatkan telepon dari Cart. Terra pun menyuruh Cart untuk pergi dari sana karena tempat itu sangatlah berbahaya. Namun begitu ia hendak pergi, ia lebih dulu tertangkap anak buahnya Niberius. Sebelum Terra pergi menemui Cart, Adam memberikan mata tombak kepada Terra untuk berjaga-jaga. Sesampainya di stasiun, Terra bertemu dengan Cart yang berdiri di balik sebuah kaca. Dan di saat itulah datang pasukan iblis yang langsung menangkap Terra. Sementara Adam pergi menemui Leonor dan memberitahukan kalau Niberius berencana membangkitkan pasukan iblis. Adam meminta Leonor untuk membantunya membawa Terra ke tempat yang aman dengan imbalan buku jurnal milik Victor. Leonor pun setuju, tetapi Adam harus mengambil buku itu terlebih dahulu. We'll never try to control you again. Setelah Adam pergi, Leonor diam-diam menyuruh Gideon untuk membunuh Adam setelah Adam mengambil bukunya. Hal ini Leonor lakukan agar para iblis tidak bisa menemukan rahasia dalam pembuatan makhluk seperti Adam. Singkat cerita, Adam lalu kembali ke tempat tinggalnya untuk mengambil bukunya. Namun setelah Adam mengambil bukunya, tiba-tiba Gideon datang menyerang Adam. Dalam serangan itu, Gideon mendorong Adam sampai terjatuh dari ketinggian, dan saat keduanya jatuh tepat di atas mobil, Gideon mendapati kapak miliknya ternyata tak sengaja menancap ke tubuhnya sendiri. Alhasil, Gideon pun diangkut ke surga. Lalu berita kematian Gideon kemudian sampai ke Leonor. Melihat Adam sudah keterlaluan, Leonor pun memutuskan untuk turun tangan membunuh Adam.
Sementara itu di Wessex Institute, Niberius memaksa Thera untuk melakukan eksperimen yang sudah Thera pelajari dari buku Victor. Tapi tentu saja Thera menolak dan sambil mengatakan, lebih baik aku mati daripada menuruti perintahmu. Kesal dengan perkataan Thera, Niberius pun membunuh Kurt sehingga mau nggak mau Thera harus menghidupkannya kembali, Kurt dengan eksperimen Frankenstein. Thera lalu memulai eksperimennya dan berhasil membangunkan gelombang energi yang mampu mengaktifkan 90% jaringan semua mayat di sana. Sedangkan Adam yang muak dengan buku Victor kemudian membakarnya di tong sampah. Setelah itu, Adam sengaja memancing Leonor beserta pasukannya untuk mengikutinya ke institut. Selama perjalanan, Adam yang diserang oleh beberapa pasukan Leonor, namun Adam mampu mengalahkannya dan berhasil membuat pasukan itu masuk ke depan gedung Niberius. Di saat itu juga para iblis bermunculan yang kemudian dilihat oleh Leonor yang akhirnya berpikir kalau Adam ini berniat membantu mereka. Melihat Adam bertarung sendirian, Leonor pun meminta pasukannya untuk membantu Adam. Selagi pasukan Leonor melawan para iblis, Adam masuk ke dalam gedung untuk menyelamatkan Thera. Namun sesampainya di lab, ia dihadang oleh Niberius yang secara langsung memakai skin elitnya. Adam lalu mencoba menyerang Niberius dan ternyata Niberius terlalu kuat. Setelah membuat Adam tak berdaya, Niberius mencekik Adam sambil mengatakan kalau ribuan mayat yang ada akan diisi oleh roh-roh iblis yang ada di neraka. Sehingga Niberius bisa membangunkan kembali pasukannya untuk menghancurkan umat manusia. Niberius juga akan mengisi tubuh Adam dengan roh anaknya, lalu ia melukis gambar satanis di jidat Adam. Setelah itu ia membacakan mantra untuk membangkitkan ribuan roh iblis, dan seketika itu juga ribuan roh iblis mulai bermunculan dari dasar tanah. Ratu Leonor yang baru saja tiba, dia pun langsung memintakan anak buahnya untuk menghancurkan semua mayat. Namun karena jumlahnya sangat banyak, mereka pun kewalahan. Di saat itu juga roh anak Niberius terbang ke atas lalu merasuki tubuh Adam. Setelah itu Niberius berkata, "Selamat datang kembali anakku." Namun Adam menjawab, "Aku lain anak pian, mangai." Niberius pun kaget bagaimana iblis tidak masuk ke dalam tubuh Adam yang tidak memiliki jiwa. Adam kembali menjawab bahwa diriku adalah diriku, ya diriku. Adam lalu langsung membunuh Niberius dan berhasil mengeluarkan rohnya, tetapi roh tersebut sangatlah besar sehingga mampu menghancurkan mesin beserta semua mayat. Tak cuman itu, Adam dan Thera juga ikut terseret jatuh ke dalam sumur. Setelah semua iblis dan mayat jatuh ke dasar bumi, para pasukan Leonor yang berada di luar mengira kalau ratu mereka ikut terpendam ke dasarnya. Namun siapa sangka, ternyata Ratu Leonor masih hidup sambil membawa Thera dan Adam. Leonor kemudian membawa keduanya ke Carterdal. Di situ Leonor memaafkan Adam yang tidak sengaja membunuh Gideon. Ia juga mengungkapkan kalau Adam memiliki sebuah tujuan, yang berarti Adam masih memiliki jiwa. Itulah alasan kenapa roh iblis tidak bisa merasuki tubuh Adam. Setelah itu Adam mengucapkan selamat tinggal kepada Thera. Film ini kemudian ditutup dengan Adam yang berjanji akan membasmi para iblis di bumi serta menjaga manusia, dan film pun berakhir.